Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 mahasiswa Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3 atas nama Anastasia Runtulalo, Gracia Sigar, dan Angel Tujuwale. Pada saat ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi pengertian dan makna dari bimbingan konseling yang diberikan oleh dosen Profesor Dr. Johannes F. Senduk, MPD. Untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian bimbingan. Nah, bimbingan yaitu suatu proses bantuan, bimbingan secara sistematis atau berkesinambungan agar dapat mengambil keputusan terhadap masalah yang dihadapi. Atau dalam kata lain, bimbingan merupakan suatu hal yang harus kita lalui agar dapat membantu kita untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Misalnya dalam sekolah dasar, misalnya masalah pertemanan, masalah perkelahian, dan masalah nilai. Selanjutnya yaitu makna dari bimbingan. Saya mengambil satu kata untuk dapat mendefinisikan makna dari bimbingan, yaitu pemahaman. Artinya yaitu dengan adanya bimbingan, kita dapat memaknai bahwa kita dapat memahami diri kita dan lingkungan kita agar supaya kita dapat menggali potensi diri yang kita miliki agar berguna bagi diri kita dan bagi lingkungan di sekitar kita. Atau lebih jelasnya yaitu bimbingan membantu memahami diri dan lingkungan sekitar agar dapat mengembangkan potensi diri secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerapan bimbingan di sekolah dasar. Yang pertama, saya mengambil contoh, yaitu penerapan bimbingan wali kelas terhadap wali murid atau terhadap murid. Hal ini terjadi pada saat penerimaan raport, di mana wali kelas membimbing murid melalui nilai-nilainya dan dibimbing langsung dengan orang tua. Di situ, wali kelas dapat menceritakan apa yang murid tersebut alami pada saat melakukan pembelajaran di sekolah. Dengan hal ini, wali kelas dapat membimbing murid tersebut melalui penyampaian juga dan melalui orang tua. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu saya mengambil contoh pembimbingan orang tua terhadap anaknya. Pada saat anak itu di rumah, tentu orang tua berperan aktif untuk membimbing, menjaga, dan melindungi anak tersebut. Orang tua membimbing anak tersebut pada saat dia sedang bermain, belajar, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk menasihati anak tersebut dan membimbingnya ke arah yang lebih baik selain guru di sekolah yang membimbing anak tersebut. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Gracia Sigar mengenai pengertian dan makna dari konseling. Saya akan membahas tentang definisi konseling. Definisi konseling. Konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau disebut sebagai konselor atau juga bisa disebut sebagai pembimbing kepada individu yang mengalami suatu masalah atau disebut konseli yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Frank Parsons pada tahun 1908 saat ia sedang melakukan konseling karir. Selanjutnya juga diadopsi oleh Charles Rogers yang kemudian mengembangkan pendekatan terapi yang berpusat pada klien. Yang mana konseling itu sesuatu proses pembelajaran yang seseorang itu belajar tentang dirinya serta juga tentang hubungan dalam dirinya. Lalu,
ia dapat menentukan tingkah laku yang dapat memajukan perkembangan dirinya. Berikutnya, saya akan membahas definisi konseling menurut para ahli yang saya dapat. Yang pertama, ada menurut para ahli, pertama Gibson, yang isinya konseling adalah hubungan bantuan antara konselor dan klien yang difokuskan pada pertumbuhan pribadi dan penyesuaian diri serta pemecahan masalah dan juga mengambil keputusan. Berikutnya, yang kedua ada Hansen. Isinya konseling adalah proses bantuan kepada individu dalam belajar tentang dirinya, lingkungannya, dan juga metode ini dalam menangani peran dan hubungan. Yang terakhir ada dari Wahlberg, yang isinya berbunyi tentang konseling adalah bentuk wawancara di mana klien ini ditolong untuk lebih mengerti jelas tentang dirinya sendiri, untuk memperbaiki kesulitan yang berkaitan dengan lingkungan, atau juga untuk dapat memperbaiki kesukaran penyesuaian. Nah, itulah 3 definisi menurut para ahli yang saya dapatkan. Ada juga definisi lain menurut Division of Counseling Psychology. Konseling adalah proses yang dapat membantu individu untuk mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya dan untuk mencapai perkembangan kemampuan pribadi yang dimilikinya secara optimal. Sekianlah dan terima kasih. Nah, berikutnya saya akan bahas tentang makna dari konseling dan juga manfaat dari konseling. Yang pertama saya bahas makna dari konseling. Makna konseling merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa konseling merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan, di mana proses pemberian bantuan tersebut berlangsung melalui wawancara ataupun tatap muka antara konselor dan individu. Konselor pendidikan semula disebut sebagai guru bimbingan penyuluhan atau guru BP. Seiring dengan perubahan istilah penyuluhan menjadi konseling, namanya berubah menjadi guru bimbingan konseling atau guru BK. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat dari konseling. Berikutnya, manfaat konseling. Konseling juga mempunyai manfaat, dan manfaat konseling memang fokus pada kesehatan jiwa, tetapi metode ini juga turut membantu kita menjadi lebih sehat dan bahagia. Konseling juga membuat kita akan merasa terhubung dengan orang lain, dan sehingga kita tidak merasa kesepian, dan rasa bahagia yang kita peroleh dari konseling berdampak positif bagi tubuh kita sendiri. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angel Tujuale, NIM 20105187 dari Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saat ini saya akan memaparkan materi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sebagaimana mestinya penjelasan oleh para praktisi. Penulis dapat menyimpulkan bahwa bimbingan konseling merupakan alat mempersembahkan bantuan terhadap masalah persoalan yang dialami oleh siswa melalui instrumen-instrumen yang disediakan oleh para konselor agar para klien dapat menemukan solusi masalah yang dialaminya. Secara konteks, siswa sekolah dasar yang rata-rata tingkat pertumbuhan usianya di kisaran 6-12 tahun, mereka belum mampu menjawab masalah atau masalah yang dialaminya. Sehingga tugas-tugas para konselor dalam hal ini adalah seluruh masyarakat pendidikan yang ada di lembaga tersebut
deskripsi manapun mengoperasikan tugas-tugas konselor bagi anak-anak yang masuk masa dari kanak-kanak menuju awal remaja. Makna bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling menurut sumber yang sama disimpulkan bahwa bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan dilakukan melalui wawancara konseling atau face to face oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah. Tujuan bimbingan konseling adalah teratasinya masalah yang dihadapi konseling. Lebih jauh, cakupan fungsi bimbingan konseling juga agar konseling memahami dirinya sendiri dan berkembang secara optimal. Itulah sebabnya bimbingan konseling di sekolah sejatinya ditujukan agar siswa dapat mengenali dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Memang, salah satu fungsi bimbingan konseling di sekolah adalah mengembangkan potensi minat dan bakat siswa. Dengan demikian, siswa dapat berkembang, mandiri, dan merancangkan masa depan dengan lebih baik. Jadi, bimbingan dan konseling dapat disimpulkan bahwa proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling atau face to face. Tujuan bimbingan dan konseling yaitu teratasinya masalah yang dihadapi konseling. Dan salah satu fungsi bimbingan konseling adalah mengembangkan potensi minat dan bakat siswa sehingga siswa dapat berkembang, mandiri, dan merencanakan masa depannya dengan lebih baik. Itulah hasil pemaparan materi saya. Diucapkan banyak terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami dengan materi pengertian dan makna bimbingan konseling. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, kami dari kelompok meminta maaf. Demikian dan terima kasih.